Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Novita Kumalasari dari SMA Negeri 2 Kota Baru. Saya merupakan calon guru penggerak yang berasal dari Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada modul 1.1 dengan judul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional oleh Ki Hajar Dewantara, telah dibahas pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan-kekuatan pada murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Setelah mempelajari modul ini, pandangan saya pun berubah. Saya menyadari bahwa sejatinya pendidikan, akal budi, dan kebudayaan bersifat dinamis, yang mana artinya akan selalu berkembang. Sehingga pendidikan perlu menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Murid adalah pribadi utuh yang merupakan bagian dari lingkungan. Murid adalah individu unik yang harus mendapatkan tuntunan sesuai dengan keunikannya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, kita dapat menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai potensi masing-masing, sehingga murid merasa leluasa untuk eksplorasi potensinya dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar di sekitarnya, terutama yang kontekstual untuk membantu menguatkan kodrat alam murid. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan berjalan secara dinamis sesuai perubahan zaman, sehingga kita harus bergegas untuk beradaptasi dengan perubahan agar mampu berdampingan dengan kemajuan zaman. Keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman di abad 21 ini, yakni keterampilan 4C atau 4C yang meliputi berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Pada era globalisasi ini, semua negara seolah-olah menyatu tanpa batas. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sehingga isi dan irama pendidikan berupa konten atau muatan pengetahuan yang diadopsi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Pendidik dapat membantu murid untuk memiliki kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Sedangkan kearifan lokal dapat membuat murid merespon dengan bijak terhadap perubahan zaman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memahami asas trikon Ki Hajar Dewantara, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu maksudnya kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung
dari kebudayaan itu sendiri. Peran pendidik yakni menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, agar murid dapat menyatu dengan alam dan masyarakat untuk mewariskan peradaban. Konvergen maksudnya kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Peran pendidik yakni menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris maksudnya kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Peran pendidik yakni menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Pada modul ini, saya juga mempelajari bahwa sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Sistem Among didasarkan atas kodrat alam dan kemerdekaan murid. Sistem Among terdiri atas momong, among, dan ngemong. Momong artinya merawat murid dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among artinya memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sedangkan ngemong artinya proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Metode Among ini sejalan dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan. Maksudnya, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid. Guru juga menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangunkarso artinya di tengah membangun kehendak. Maksudnya, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Sedangkan Tutwuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Maksudnya, guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dalam menerapkan metode Among, ada 4 hal yang bisa diolah dari diri murid, yaitu olah cipta atau pikiran, olah karakter atau pengembangan budi pekerti, olah karsa atau kemauan, dan olahraga atau jasmani. Keempat olah itu adalah pendidikan yang holistik yang dapat menciptakan manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain. Agar mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid juga sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya. Murid berkehendak menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan diri, dan berkontribusi di lingkungan sosial.
Sehingga pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan ditujukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti akan membantunya menjadi manusia yang merdeka. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam dan bahagia.